Kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi tim kesayangan kita selangkah lebih dekat ke trofi piala kedua kita di musim ini. Setelah kita memenangkan Piala Kebo, sekarang kita lolos ke babak 8 besar guys. Kita mengalahkan Wesan 3-1. Sempat tertinggal terlebih dulu. Lewat gol Ben Rama kita membalikan keadaan. Lewat on goal dari kerja keras Weghorst. On goalnya siapa itu? Agward. Yang kedua, the one and only Garnacho. Still the show. And the last goal is Fred. 3-1 guys. Kemenangan begitu spektakuler. Hari yang indah. Betul. Halo indah. Betul ya? Lu gak salah. Lupa. Betul ya? Liverpool yang lupa dong. Liverpool. Hari yang indah apaan, Cok? Nah, cuma tahu, Cuk. Mata Liverpool lu. bantai anjing. Nah, gimana sih kamu itu? Aku tuh gak mau bangun dari kenyataan. Kok bangun dari kenyataan ya? Aku gak mau bangun dari mimpi. Semalam itu apa sih, Nes? Aku sedih. Gak tahu, Pak. Laga apa sih? Aku Laga sedih. apa sih? Aku pingin itu kayaknya bukan laga resmi kan? Iya, kayaknya uji coba gak sih itu? Itu bukan Premier League kan? Yang kita menang angkat piala di Bangkok itu seserahnya di malam gak sih? Bukan. Bukan dilanjutin leg kedua, bukan ya? Bukan ya? Oh, bukan. Cok. Bukan dong. Gimana guys? Cok, bisa-bisanya tuh 7-0, Cok. 7-0. Iya. Percaya nggak percaya, tapi inilah sepak bola. Iya. Betul. MU mengalahkan Barcelona, Liverpool Real Madrid membantai Liverpool. Iya. Barcelona menang dari Real Madrid. MU dibantai Liverpool. Inilah sepak bola. Itu sepak bola guys, bener guys. Ya. 7-0 malam yang berat di Anfield, hampir apa ya bisa dikatakan memalukan sekali ya. Sangat. Kita sebagai fans MU ini sampai sangat sedih gitu loh. Ini tim kesayangan kita kok diobok-obok kayak gini, Cok. Diobok-obok banget loh. Parah. Liverpool itu praktis ya. Kalau aku lihat ya, itu cuman kayak aku main game dulu, Cok. Kayak aku main winning. Sekali counter gol. Cuman main nyerang cuman pakai 3 pemain. Iya. Attack itu cuman 3 pemain aja udah gol. Gak perlu skema tai-tai ini, gak perlu. Iya. Kalau dari babak pertama seharusnya babak pertama ketika mereka nyetak satu gol 1-0, gue nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takut ya? Biasa aja. Dan MU main masih oke kok. Iya, babak 1 masih oke. Seharusnya pun kita punya peluang dari Bruno. Iya. Yang umpannya Shaw ke Rashford yang nggak di first time, gagal di first time. Iya. Itu bagus banget sih itu. Bagus banget. Terus apa lagi? Pokoknya intinya Casemiro offside. Pokoknya intinya babak 1 tuh fine aja. Semua terkendali. Meskipun kita ketinggalan 1-0, Liverpool itu loh cuman 8 attempt, 1 on target, 1 gol itu aja. Mereka banyak menyerang tapi do nothing gitu loh. Kita masih bisa mentahkan melalui back kita masih oke gitu loh. Babak kedua, kalau menurutku itu pasti Ten Hag itu di jeda babak pertama itu pasti dia punya master plan lah. Kita tahu sendiri Ten Hag kan selalu master class, di babak kedua dia selalu mengubah keadaan. Kalau gue bilang dia tuh sudah punya rencana di kepalanya. Dia sudah ngomongin pada pemain-pemainnya. Babak 2 harus gini nih, harus gini. Ketika di lapangan 2 gol di 5 menit awal tuh yang awal bencana. Itu bencana. Menurut gue itu kuncinya. Iya. Itu kuncinya. Itu langsung mentalnya hancur. Mentalnya drop. Iya kan? Iya. Itu drop parah. Iya. Sekali counter gol. Pokok setiap Liverpool megang bola kebobolan. Iya. Udah. Apa yang mau diharapin? 4-0, 5-0 kayak pemain kita juga udah malas main ya. Iya, udah malas kejar Bruno juga. udah malas kejar, Rashford juga udah malas kejar. Iya. Udah mulai kasar. Ya. Betul. Tapi menurut gue nih mental sih. Mental. Bedanya ya maksudnya menurut gue pemain kita tuh banyak yang baru main di Anfield, belum tahu angkernya Anfield gitu. Casemiro berkali-kali. Casemiro kapan ke 2 kali Anfield? final kan lawan. Tapi bukan Anfield itu. Iya. Itu kan Liverpoolnya. Betul juga. Iya, itu kan Liverpoolnya. Kayak Casemiro, Martinez, Malaysia, Anthony. Siapa lagi? Weghorst nggak tahu di Burnley belum ya. Tapi pasti cuma 1 musim doang lah. Maksudnya. Tapi ya kalau di Burnley pun ya nggak ada historinya juga. Iya. Sama Liverpool. Kalah ya biasa. Even Ten Hag pun belum pernah merasakan Anfield, bro. Iya, masuk akal juga sih. Anfield angker banget kita. 8 pertandingan terakhir gak bisa cetak gol ya? Nggak bisa menang di Anfield. 8 pertandingan terakhir di Anfield tuh nggak bisa menang. Aku masih bisa menerima kekalahan 1-2-1, 3-1 ya kan. Bahkan 2-0 pun aku bisa terima. 7-0 men. Iya. Itu menurut gua kuncinya itu tadi 2 gol cepet di babak kedua itu. Iya. Langsung down dan golnya pun
bangke babak kedua. Padahal babak pertama Martinez bagus banget tuh. Bagus banget iya. Babak kedua setelah digocek Zaha itu kayak langsung mental langsung jatuh sih. Langsung Pak hancur-hancuran deh. Gol yang kedua tuh kayak seharusnya nggak terjadi nggak sih? Itu mantul sana mantul sini bolanya. Itu loh, Janjo ada faktor lucknya juga. Itu faktor yang apa ya? Membuat pemain kita sendiri bingung, ya toh. Lawan dapat angin, dia nyetak gol kedua secara kurang lebih itu luck lah gue bilang. Sama, yang golnya Zaha juga luck lah. Itu kan mantul-mantul, salah ya. Iya. Yang ke-5 ya? Ke-6 ya? Ya udah di-tackle sama Tomine. Ya, ke-6. Yang di volley itu. Iya. Yang dia akhirnya buka baju itu. Iya. Gol ke-6 ya itu ya? Ya, gol ke-6 itu. Pokoknya ya volley kayak kanan. Bang! 2 golnya salah kayak kanan semua. Iya, tapi emang itu gol keempat kayaknya, salah itu. Yang volley itu. Volley yang gol keempat. Yang buka baju apa? Yang buka baju itu yang scrimmage di gawang di kotak penalti sendiri itu dia cuman flashing aja, dia cuman sentuh aja. Itu 4 sih. Iya, yang volley itu yang keempat. Tapi itu juga mantul-mantul betul. Buka baju itu yang gol kedua. Iya makanya yang ke-6 dong. Gol keduanya salah. Gol pertanyaan dia yang gol keempatnya Liverpool yang di volley itu juga scrimmage kan. Mantul-mantul dari pemainnya kita sendiri kan, jatuh di dia langsung di volley. Ya, tapi kita harus mengakui Anfield emang angker sih. Angker sih, parah. Emang angker, masih angker sih Pak. Parah. Gila loh. Pokoknya gue lihat satu dekade terakhir pun kita menang susah juga dari. Walaupun kita menang paling banyak pas zamannya Ronaldo, Rooney, Tevez, era kan Van Nistelrooy. Era sudah berubah. Ya enggak, menang paling banyak di Anfield tuh kayak pas posisi itu dan itu pun Liverpool pemain-pemainnya sampah semua, Pak. Iya. Sampah semua. Itu paling banyak. Sisanya kita seri menang tipis tapi dikit doang, terus sisanya kalah. Tapi hal positif yang bisa diambil dari pertandingan kemarin adalah paling enggak berapa banyak pun kekalahan yang kita terima, kebobolan berapapun, paling enggak kehilangan cuma 3 poin. Iya. Cuman gini ya, catatan gue satu sih sebetulnya. Weghorst ini memang kelas B, Cuk. Ya memang. Iya memang. Gak kelihatan sama sekali. Lawan Barcelona underperform ya. Tapi ketika lawan West Ham gitu-gitu 3 golnya oke. Karena dia semua loh, andil tapi dia semua. Tapi ketika dia tuh melawan tim sekelas Liverpool, Arsenal yang ibaratnya gimana ya? Gak bisa lu pakai Weghorst kalau lawan mereka. Kayak enggak nyatu aja, enggak jalan aja skemanya. Pemain yang kurang bisa diandalkan ketika big match. Iya, betul. Dan aku agak mempertanyakan taktiknya Ten Hag kenapa kok maksa Bruno di kiri. Betul. Sama, jelek, Cuk. Iya, betul ya. Setuju gua. Weghorst, gua bingung, Pak. Weghorst di nomor 10, gua agak oke lah, mungkin pertama ya. Dia berharap Weghorst ini kan dia mau pas di tengahnya lah. Press benar-benar press pakai Weghorst. Kalau tidak berjalan, kenapa babak kedua harusnya kan biasa. Iya. Tapi ini enggak loh. Tetap loh kayak gitu. Iya, makanya. Weghorst tetap nomor 10. Bruno di kiri. Padahal Bruno tuh kalau adu lari sama Trent udah pasti kalah. Iya. Udah pasti kalah. Apa yang lu harapin dari Bruno di sayap kiri gitu loh. Iya. Tapi mungkin Ten Hag dari chances yang MU create dari babak pertama kan ada beberapa peluang, bukannya nggak ada sama sekali. Bruno sundulan sekali. Iya. Tapi kurang kelihatan lah. Kan Bruno spesialnya itu kan kasih assist, kipas. Iya betul. Bener-bener nggak kelihatan. Gak jalan, Cuk. Dia kanan biasanya kanan Bruno kan. Kanan kan bisa Bruno kan kayak Anthony main ya karena Anthony main jadi ini dan Anthony pun kemarin babak pertama pun nggak jelek banget nggak kelihatan. Makanya dia kebobolan 2 golnya Liverpool tuh karena Anthony tidak track back. Betul. Tidak mundur. Dalotnya dibiarin sama dia. Gak bisa. Yang gol pertama itu. Gol pertama tuh salah Anthony kalau gue bilang. Menurutku enggak. Menurutku itu pinternya Gakpo. Pinternya Gakpo kayak gol pertama itu. Lu tahu gak yang jaga Gakpo ketika itu siapa? Fred. Oh iya Fred. Iya. Itu karena Anthony ketika passing dia tidak menutup pergerakannya itu dulu. Memang jauh sih. Memang jauh. Tapi paling enggak lu menunjukkan niat untuk menutup seperti aku nggak nonton Anthony seperti biasanya. Biasanya Anthony itu track back. Mungkin gitu. Itu kan menit-menit akhir. Mungkin konsentrasi juga hilang juga. Kan hampir half time itu. Kaget juga dia. Gakpo kan nunjuk ini. Minta passing di sana kan. Itu bagus ya. Dan passingnya juga yang bagus. Bagus. Passing Liverpool itu kalau kalian perhatiin semua golnya, itu kayak di sudut yang kayak seolah-olah gini ya. Kayak seolah-olah Ten Hag itu kayak nggak pernah ngelatih MU untuk defend dengan skema untuk defend melawan skema serangan kayak gini, kayak nggak di arah operan yang sewajarnya, nggak diduga semua, juga. Gol pertama menurutku pinternya si Robertson menurut gua. Dia mencari celahnya. Dia dari kiri, dia langsung masuk ke tengah kan. Itu Dalot tuh seharusnya mikir tuh, dia langsung mikir cepet antara dia jaga Dalot Gakpo atau ambil Robertson. Nah, dia ambil Robertson. Tapi kan ada Fred di belakang. Sedangkan ada Fred di belakang. Tapi Frednya pun agak ngejar kan. Kecolongan juga. Iya. Dan yang salah juga itu salah komunikasi lah udah. Itu Shaw juga kan harusnya gak harus offside kan.
Karena Xiao terlalu mundur, jadi nggak offside Gakpo-nya. Jadi ya udah itu emang. Tapi kalau gol pertama gol yang bagus sih. Kita harus itu pasnya bagus. Betul. Eksekusi Gakpo juga bagus. Itu sudah buat lah. Kalau gol pertama kita masih rela sebagai fans. Gol kedua, gol ketiga itu aku nggak terima. Iya, cuy itu mantul-mantul kayak tai gitu loh, Cok. Gol kedua itu mantul-mantul kayak gitu ya. Itu kayak kita memberikan gol gratis, Pak. Ya mereka dapat momentum lah. Iya. 2 gol cepat itu. Betul, dia dapat momentum di menit 47, Pak. 2 menit setelah restart, lu dapat momentum seperti itu, langsung cepat menit 50 gol ketiga. Gol 3. Setiap Liverpool pegang bola itu selalu berbahaya. Dan kita kayak bingung mau ngapain. Aku tahu maksudnya Ten Hag itu, lu tetap attack, lu tetap serang. Bagaimanapun lu mau kalah 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 tetap kalah, tetap 0 poin. Bagaimana caranya kita cepat cari gol balasan, betul. Kita cari gol balasan, kita tambah lagi berikutnya. Paling enggak menaikkan semangat dulu. Tapi ketika kita berusaha untuk mencetak gol itu, kita putus di depan. Nah, sekali kita putus di counter itu udah 3 lawan 2, Pak. Iya kan? Berapa kali kita di posisi 4 lawan 3, 3 lawan 2. Golnya mereka itu loh, setiap dapat bola, posisi udah 3 lawan 2, 4 lawan 3. Selesai, Pak, lu melawan striker secepat salah. Dan menurut gua gol ketiga Liverpool itu yang bikin mental hancur, dicukit, Pak. Dicungkil, Pak. Salahnya gocek Martinez jatuh, di passing Gakpo itu mental hancur semua langsung. Backnya udah drop, kipernya juga drop. Iya. Semua drop. Selama ini yang MU dilulukan ya kan, trennya lagi naik banget, tiba-tiba langsung door. Doornya itu lawan rival terberat lagi. Dan doornya itu benar-benar delosor, Pak. Benar-benar hancur. Itu yang bikin. Tapi Anfield emang sih, gue akuin sih Anfield dari zaman dulu, Pak. Angker ya? Selalu, Pak. Iya, kita setiap kali main bagus-bagus apapun ya, di Anfield pasti mainnya berantakan, Pak. Bingung gue juga. Faktor capek juga gak sih? Ya faktor capek sama ya atmosfernya lah, gila lah. Emang Anfield kan termasuk salah satu stadion terangker, Pak. Tapi menurut gue Ten Hag salah strategi sih kemarin. Salah strategi? Iya, gue gak setuju Bruno di kiri dan dipertahanin betul. Itu yang gue gak setuju. Kenapa babak 2 lu gak mengubah? Iya, betul. Sedang Trent Alexander-Arnold itu kalau lawan Rashford itu selalu kesulitan. Makanya itu. Iya, kenapa kok lu maksain Bruno? Iya, Pak. Gitu loh. Padahal pertama-tama ada sempet Rashford gocek 2 orang kan? Iya. TAA sama si Fabinho kan? Iya, itu udah lewat kan? Iya, kan tuh langsung, Pak. Iya, harusnya dia udah tahu kelemahan nih. Oh, ada chance nih di sini. Iya, ada celah di sini harusnya kita manfaatin. Iya, Pak. Babak 2 masih sama loh. Makanya itu. Padahal gue tuh sepercaya itu sama Ten Hag. Gue sangat yakin ini babak 2 pasti bisa berubah. At least lu menyerikan skor itu bisa. Ya kan? Gue tuh sangat percaya Ten Hag pasti mengubah komposisi ini. Front 4-nya ini loh, 4 pemain depannya ini pasti diubah. Pasti utak-atik sama dia. Gak mungkin kayak gini lagi. Lu tetap sama lu. Tetap sama, Pak. Kalau aku pikir kemarin babak kedua itu, makanya kalau aku buka live score ya, itu aku pikir ada 2 pergantian yang pasti terjadi. Dalot ganti Wan-Bissaka sama Weghorst out. Menurutku. Ternyata enggak. Dalot aku setuju. Ternyata enggak dua-duanya. Even Wan-Bissaka sampai akhir enggak bermain. Iya, Padahal udah jelas Dalot itu kewalahan sekali di kanan. Betul. Kenapa enggak main? Aku enggak ngerti. Apakah Wan-Bissaka itu lagi enggak fit dan skornya udah terlalu jauh, enggak ada terlalu jauh, mungkin terlalu jauh. Mainin Wan-Bissaka atau gimana kita enggak tahu. Dan tapi kan game terakhir gila banget itu mainnya AWB. Dan Varane ada berita dia emang enggak fit. Iya, cek medis kan dia terakhir-terakhir banget ya. Baru dinyatakan boleh main. Itu mungkin agak sedikit memaksakan. Iya kan? Mungkin agak sedikit memaksakan. Ya, kalau skornya kayak kemarin mending mainin Lindelof Maguire. Enggak juga. Lindelof Martinez. Enggak, paling enggak kita sebagai fans ini masih punya harga diri, bro. Masih bisa paling enggak. Oh ya kan Martinez enggak main, kan Varane enggak main. Kan Shaw enggak main. Ini kemarin tuh ibaratnya 11 line up terbaik kita. Semuanya hancur. Babak pertama jelek semuanya. Tidak ada yang bagus. Anthony ya. Gua anggap dia ini kan pembelian bagus, tapi kemarin kacau sih. Anthony dikantongin sama Robertson. Gak hanya dikantongin, tapi dia tuh, diprovokasi juga kan? Berapa kali dikasih sama Robertson? Dia provokasi sengaja. Dia harus latihan lah, Anthony. Anthony tuh harus latihan lebih banyak lagi. Selama ini emangnya dia ngapain? Dikasih porsi latihan yang beda. Crossingnya harus lebih bagus. Sempat ada sekali kan, yang dia crossing tapi nggak nyampe semua tuh. Nggak nyampe semua. Seharusnya Rashford itu dia bisa first time. Betul, karena kiper juga. Iya. Ada komentatornya kan bilang kemarin, itu nggak salah Anthony juga. Harusnya strikernya nge-cut inside gitu loh. Cuman kita nggak tahu ya, apa mereka nggak menyangka crossnya gitu atau gimana nggak tahu. Cuman sering sekali gerakannya dia tuh sangat-sangat predictable. Seolah-olah kayak gue nonton aja, gue udah tahu Anthony itu mau kemana. Pasti ke kiri, tendang. Dia kan punya peluang 1 kan, yang di tepi Alisson. Kalau salah
Nggak hanya nge-cut, bisa cut, set. Makanya Anthony Martinez kan bingung kan? Bingung, zigzag gitu. Hilang. Model-model kayak Mahrez lah ya. Tapi kanan kiri jalan emang. Cepet, lincah banget kan. Nah Anthony tuh enggak, cuman dribble. Cut kiri. Kalau nggak shooting, Iya, yang crossingnya nggak nyampe. Babak kedua kenapa Weghorst nggak diganti ya, masih Sancho kayak atau apa? Itu. Kayak itu ya dulu siapa ya waktu lawan siapa ya yang Weghorst diganti Sancho, jadi pemain pendek semua depan. Leicester. Dan enggak, sorry. Leicester itu Weghorst yang ke depan, Sancho di nomor 10. Gue lupa. Ada satu kan. Kayaknya kita pikir siapa nih bakal diganti, katanya Weghorst diganti Sancho, Pak. Kayaknya Barcelona kan setahu gue dan membuahkan hasil kan. Gue pikir bakal kayak gitu nih. Oke, gue bilang tapi Sancho sama makanya gue sepercaya itu sama Ten Hag pasti mengubah komposisi pemainnya nggak jalan di babak pertama ya kan. Ternyata nggak terjadi. Setelah 3-0 baru diganti. Iya ya too late menurutku. Ini mental udah hancur. Lu lihat Bruno ketika dilewatin sama bocah ingusan Bajcetic udah nggak mau kejar. Iya udah nggak kejar. Udah protes lah apalah. Gue agak malu juga ya Bruno itu ya. Gue selama ini mendukung Bruno, jadi kapten performanya bagus, dia terus bermain 25 pertandingan, dia main 24 pertandingan. Kita tahu dia capek. Untuk kapten gue lebih dukung dia daripada Maguire, gue tahu. Pasti. Tapi untuk kemarin agak memalukan yang dia beberapa kali diving, yang kena dadanya dia megang mukanya itu menurutku memalukan sih. Kita udah posisi kalah nih, ya kan? Bukan saatnya lu untuk diving nggak jelas, lu minta penalti ketika seharusnya itu memang bukan penalti gitu loh. Itu memalukan. Kayak sih frustasi aja. Semua pemain MU kemarin frustasi. Iya, seakan-akan tidak ada ide bagaimana cara membongkar pertahanan Liverpool. Iya kan? Kayak Weghorst juga ya. Kalau kan Barcelona itu strategi pressingnya Ten Hag nggak ada gunanya pasalnya karena nggak bisa di-press Barcelona. Pinter banget ngalihin bola. Kalau Liverpool itu seolah memang dia nggak butuh penguasaan bola di lapangan tengah. Bolanya tuh direct ke sayap ke winger. Semua, Liverpool itu nyerangnya cuma salah kalau nggak Gakpo Robertson. Salah Gakpo Robertson. TA lebih cenderung ke belakang, jarang overlap. Ya gak guna Weghorst main, harusnya diganti. Babak kedua itu out langsung. Dan sayang sekali. Menurutku juga kita tuh terlalu ngepres mereka. Akhirnya mereka dapat celah di kanan kiri. Lu lihat Gakpo sama Salah tuh celahnya banyak banget. Jadi ketika Robertson crossing nih ke siapa? Ke Salah, bolanya langsung nyampe. Gak ada yang cover gitu loh. Gak ada yang cover, gak ada yang jaga. Biasanya seharusnya untuk menjaga seorang winger secepat Salah gitu lu harus punya dua pemain. Ya kayak jaga Anthony lah. Ya, Shaw dulu yang jaga nih. Satunya cover dari sini. Kemarin enggak terjadi. Nggak jadi. Ya kan? Yang ada langsung one on one, betul. One on one terus ya mati lu. Dan lebih kacaunya lagi one on one tuh udah Martinez yang one on one. Ya kan? Di sana tinggal Varane satu orang. Ya selesai lu. Selesai, Pak. Selesai. Sedangkan Martinez waktu lawan West Ham pun kan ada sekali one on one juga. Kena juga hampir gol juga tuh. Untung tetap bisa sama De Gea, Pak. Oh iya, yang Antonio tuh kan. Antonio itu awal. Iya. Bangke. Makanya gue bilang ya udah emang lagi off. Ya Anfield juga angker, mungkin pelajaran juga buat Ten Hag. Ya untuk kembali membumi lah ya. Setidaknya persentasi winnya masih jauh lah ya, masih 72% kan? Masih menang MU ya. 71% 72% Ten Hag ya. Ini untuk menghibur diri. Gak apa-apa. Kalau gue kemarin lihat ya dari fixtures-nya MU ya, hasil-hasilnya. Kita terakhir abis lawan City kalah 6-3 kan? Iya, itu kita bagus banget. 9 pertandingan tidak terkalahkan. Sampai kita bertemu dengan Aston Villa kalah. Setelah itu 10 pertandingan tidak terkalahkan. Habis itu setelah itu kita ketemu Arsenal kalah. Setelah itu 12 pertandingan tidak terkalahkan. Sekarang ketemu Liverpool kalah lagi ya. Normal lah. Reset. Normal. Apalagi kalah itu biasa sebenarnya. Apalagi kalahnya sebesar ini. Bisa selama-lamanya kita nggak terkalahkan. Nah itu dia. Akhir kalah 2-1 aja kita semakin banyak loh. Yang penting kita kalah kan. Iya. Makanya nggak apa-apa. Harus ada riset ya. Nggak apa-apa. Pelajaran buat Ten Hag dan anak-anak baru itulah. Kita waspada sama Anfield lah. Anfield emang stadion yang mesti diwaspadai lah. Tapi menurut lu dia di kamar ganti main itu pertanyaan gue juga. Dibantai gak sih sama Ten Hag? Bantai pasti. Bantai itu udah gak profesional, Pak. Itu waktu press conference aja mukanya Ten Hag udah merah banget, Pak.
udah mau marah ya gimana, mau nangis juga gimana, udah berkaca-kaca mukanya juga, raut wajahnya udah nggak enak lah. Ya, itu udah pasti dibantai semua. Jangan sampai ada reporter yang tanya soal Ronaldo itu bisa tak bantu. Kalau aku jadi tendang tak lempar mikrofon. Apakah Anda menyesal melepas Ronaldo? Tak lempar mikrofon. Nggak salah, kita Liverpool main 5-0 4-0 juga ada Ronaldo kan? Iya, Rangnick kalah 4-0. Iya. Sebelumnya Ole 0-5. Iya. Itu ada Ronaldo semua. Sekarang lebih parah, Cok. Berarti Ten Hag 7-0 kan. Kekalahan terbesar kan? Terbesar. Tapi ya. Siapa? Piers Morgan. Bangsa. Ya, dia kan selalu. Kalau dia mah udah cuma cari panggung dong lah. Udah hanya Piers Morgan kok. Ada temanku yang nyebelin juga seringnya di MU juga. Jadi ya. Semuanya lah. Ya kita tahu lah. Itu membuktikan bahwa MU itu klub terbesar di dunia. Ya, sekalinya kalah. Fanbase-nya Milan ikut-ikutan. Pasti. Inter ikut-ikutan. Pasti. Ya kan. City, bacot semua. Pasti. Semua satu dunia. Wajar lah, wajar. Fanbase terbesar di dunia ya gitu. Cuma yang bikin itu cuma sekali kalah gede aja. Iya. Soalnya kan kayak anti klimaks banget gitu loh. Kita habis meraih trofi piala pertama kita udah dibacotin, lu norak lu piala kebo aja lu rayain. Padahal mereka juga gitu loh. Makanya itu. Iya. Padahal Liverpool lebih gila lagi. Si Koci apa bilang apa? Itu kan secara dulu aja treble nggak dihitung kalau lu menang piala kebo. Cepet dihina-hina juga kan. Iya. Menanglah kita di FA 8 besar. Kita sebagai fans kan semakin wah ini trofi. Iya. Paling down dikit lihat Arsenal menang terus lah. Cuman aduh kok kayaknya jauh ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Kemarin ini nyesek sih. 7-0 nyesek sih, Cok. Ini ibaratnya lu udah di sini dibanting lagi. Nggak pelajaran. Dan Liverpool langsung peringkat 5 ya. Iya. Cuma beda 7 poin sama kita ya. 7 poin. Iya. Arsenal kayak kemungkinan tidak terkejar 14 poin. Lupa. Gila, Pak. Itu gua yang main dia lawan siapa? Bournemouth. Itu Bournemouth. 0-2, Cok. 3-2 lagi. 3-2, Pak. Pak, ini 97, Pak. Sekarang langsung kayak Arsenal juara. Iya. Gua setuju. Kalau lihat dia kayak gini terus ya, game-game nggak jelas, ketinggalan balik. Juara udah. Feeling gua juara nih. Congratulations Ivan Wang, Verina ya. Ini hadiah untuk lahiran anak pertama kalian. Arsenal will be champion of England. Oke, sekarang bahas dikit ya sebelum kita sudah segmen ini ya. Soal performa lini depannya Liverpool kemarin. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Pemain-pemain yang kita hina. Satu aja sih sebetulnya Nunes. Gua nggak hina Gakpo. Kalau Gakpo dari awal aku bilang orang ini mentalitasnya bagus. Cuman kan benar juga banyak pundit-pundit di luar sana bilang ini orang belum teruji. Mainnya cuma di Liga Belanda. Benar. Belum teruji. Dan masih muda. Mentalnya bagus sih. Bagus. Gakpo bagus. Aku lihat suka aku lihat. Santai. Auranya Gakpo tenang itu banget. Beda. Oke. Nunes. Gua nggak pernah menjelekkan Nunes kok. Iya. Aku kan bilang kan Nunes tuh sebenarnya bagus. Dia dapat peluang banyak. Kan kita bilang juga. Cuma dia sesuai aja finishingnya dia jelek gitu loh. Nah sekarang dia buktikan kemarin. Bagus, Pak. Nunes tuh bagus. Larinya kenceng, dia bisa buka ruang, dia bisa positioning juga bagus. Headingnya ya bagus. Heading bagus, finishing juga bagus, bodinya kuat. Seharusnya memang bagus. Bagus. Cuman mungkin angkanya yang terlalu tinggi, tapi kan nilai jual seorang pemain itu kan dia nggak bisa kontrol. Itu kan antara negosiasi antara kedua belah pihak klub, ya kan? Klubnya menentukan segini ditebus sama klub lawan. Ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ya kan? Anthony pun seharusnya kan nggak segitu harganya. Dia juga akhirnya maksa kan. Gue juga nggak minta harga gue segini. Kamu yang menahan saya. Akhirnya MU, oke. Terus sampai 95 ditebus ya. Aku nggak bisa menentukan hargaku, ya kan? Gue nggak bilang Nunes jelek, bagus Nunes itu. Bagus. Cuma emang kalau dia flop ya gue ketawain aja. Iya betul. Gue berharap dia flop terus. Iya kita tapi kan rivalitas. Dia punya potensi yang bagus banget. Betul. Gerakan-gerakannya, tendangan-tendangannya, apa segala macam ya. Kan? Sama Osimhen? Oh gue nggak tahu. Osimhen gue nggak pernah. Osimhen itu kalau menurutku agak mainnya seperti Drogba. Tapi kan gue nggak pemerhati. Tapi dengan body yang lebih keker lebih lebih tinggi. Gue nggak pemerhati Serie A. Jadi katakanlah dia dihargai 100 juta menurutku ya pribadi opini ya. Ten Hag media kan selalu gembar-gemborin Osimhen, Kane, belum tentu Ten Hag mau. Betul. Iya, dia malah nanti cari seseorang striker yang di luar nama-nama besar itu. Menurutku. Contohnya Vlahovic, bangsat jangan sampai. Sumpah gue benci banget Vlahovic. Guys, jangan sampai Vlahovic guys. Sumpah kita lihat lah siapa lah. Ya itu. Oke, hari yang begitu buruk ya kita udah bela-belain. Katanya bagus tadi awal-awal. Hah? Bagus awal-awal. Itu nggak mau menerima kenyataan.
Apa. Sedih ya 7-0 ya nggak apa-apa. Apa waktunya Zidane Diba main nih? Ya. Hah? Ya mending kemarin Zidane Diba main. Iya. Supaya Kalau kan 7-0 ya. sudah biar kasih kesempatan dia. Oh iya Cok. Udah 3-0 4-0 kenapa nggak mainin? Kan tidak ada cadangan. Nggak ada di bench. Ada di bench juga. Dia gitu. lagi sibuk ini kan apa dilema brand-brand lain. Puma. Yang brand lain. Satu doang Puma. Lo yang gua tag itu loh. IG-nya Zidane Iqbal. The King is back sama Cok. Iya, Dia kan juga gitu. The King is back. Sama Bacot, King apaan? King dari mana katanya? Lion King. King dari Irak. Kalau dari Irak Kingnya cuma dia. Oke, boleh kalau itu. Oke guys, ini hari yang kelam ya, sedih sekali kita. Nggak apa. Pembelajaran. Ada, tolong komen nih bahwa ini guys, menurut kalian tuh, aduh pertandingan kemarin tuh yang salah siapa sih? Apa karena Liverpoolnya yang terlalu bagus atau tim kita aja yang terlalu apes gitu loh guys ya? Yeah. Aduh bulan Maret ini. Satu hal yang gue catat sih ini ya, Ten Hag selalu belajar dari kesalahan, udah itu aja. Nah, iya betul. Santai, tenang aja. Betul. Karena kita lagi. Ten Hag we trust lah intinya. Iya, betul. Bukan Ten Hag out ya? Enggak lah, terlalu jauh. Ini tuh pembuktian siapa yang fans MU sebenarnya. Iya. Gitu loh. Iya kan, siapa yang cuman nyupport ketika menang doang. Iya kan. Oke. Aman lah. Berharap yang terbaik. Oh ya buat kalian yang belum join grup Telegram kita, buruan join, klik link di bawah ini, kita gibah MU bareng-bareng. Kui set. Aduh penghibur diri sedikit ya daripada kelam banget kayak gini. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa komen kalian, kita tunggu ya komen sebaik-baiknya tentang hasil pertandingan kemarin. Kaget nggak kalian dengan skor 7-0? Atau jangan-jangan ada yang tebak skor 7-0 pasang 1 juta dapat 50 miliar? Bisa bagi-bagi ke channel ini guys. Modal kita boleh. Nggak bisa online on. Oke, thank you for watching guys. We born red, we die red. Manchester always red.